Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah contoh pemanfaatan Google Data Studio untuk membuat kelas ataupun portal kelas training pelatihan, baik itu webinar, seminar, BIMTEK, pameran, dan event-event yang lainnya, yang mana nantinya bisa dikelola untuk mengembangkan sebuah peningkatan SDM, baik itu untuk guru, dosen, pengajar, pendidik, siswa, mahasiswa maupun umum. Jadi semacam peningkatan dan pengembangan SDM yang ada di instansi. Mungkin ini jarang kita lakukan ya, tetapi jika instansi tersebut sudah maju ya, sudah profesional, maka seyogyanya mengelolanya dengan profesional juga. Jadi itu landasan saya, latar belakang untuk mencontohkannya ya. Di sini saya mencontohkan saja, jadi tidak sedetail ataupun semenarik sebagus mungkin. Nah, ini sebagai inspirasi saja bagi semua rekan-rekan ya. Jadi kalau kita sering menjadi event organizer, tentu harus dengan baik mengelola dan mendokumentasikannya dan mempublikasikannya atau menginformasikannya, biar peserta yang kita jaring nantinya akan cepat. Karena seperti yang terlihat di sini, saya mencontohkan yang portal kelas pelatihan atau seminar atau webinar atau training maupun yang lainnya ini masih perlu dikembangkan ya, perlu disempurnakan lagi. Silakan rekan-rekan sempurnakan lagi ya. Bagaimanapun juga ini tentu akan mendukung dan mengembangkan sekolah atau kampus tersebut, karena di sini akan ada misalnya semacam literasi digital, numerasi, dan lain sebagainya, dan akan memacu kreativitas dari masing-masing anggota ataupun siapapun di instansi tersebut. Seperti ini misalnya portal kelas pelatihan, seminar atau webinar bisa kita buat seperti ini tampilan home-nya awalnya yang berandanya. Nah, di sini kita bisa kasih judul apa ya, judulnya untuk pengelolaan event ini. Terus ini adalah sub dari pelatihannya, bisa webinar, seminar, BIMTEK, pameran, bahkan event-event lainnya, baik itu tahunan maupun mingguan, bulanan ya, ataupun yang jarang-jarang ya, yang waktu-waktu. Misalnya kalau yang bulanan ataupun semesteran, kalau untuk program kerja OSIS, nanti bisa dilihat kegiatan apa saja. Nah, di sini bisa diganti dengan kegiatan keagamaan, kegiatan apalah sosial ya, dan itu sebenarnya ya intinya apa jenis eventnya ya. Nah, kalau sudah kita kategorikan per jenis event, kegiatan ya, training apa, BIMTEK apa, baru kita baru nantinya kita akan mengambil data ya, ataupun menyajikan pengumuman ya, balik dalam bentuk poster maupun apa di dalam portal kelas ini. Nah, ini yang atas judul ya, informasinya pelatihan apa, ini sub-subnya. Yang bawahnya ini adalah informasi umum tentang kita, yang kalau kita klik nantinya ini menuju dari penjelasannya atau deskripsinya dari kelas portal ini. Terus tim kita siapa bisa kita lihat, dan testimoni yang sudah ada ya, dan sosial media bisa kita hubungkan, terus kontak kita belikan. Jadi pelayanan lah intinya, di sini ada customer service, ada pelayanan, dan untuk pelanggan.
Terus kita bisa lihat ada jadwal ya. Nah, kalau sering mengadakan pelatihan maka ya harus kita buatkan jadwal nantinya ya. Seperti ini nanti bisa kita klik webinar maka akan menuju webinar yang akan datang. Misalnya apa ya? Kalau kita klik seminar misalnya seminar yang akan datang apa. Nah, kalau yang tadi itu, ya ini yang sedang berlangsung dan sudah selesai bisa kita lihat kegiatannya. Terus demikian juga BIMTEK, BIMTEK apa, pameran apa, ya. Nah, terus bisa kita kembali ke home juga. Oke, kembali ke beranda ya. Ini saya akan kembali ke beranda seperti ini. Kita buat semacam animasi ya untuk kata-kata motivasi ya untuk menyemangati para peserta training ya. Seperti ini adalah kata-kata motivasi yang saya buat ya, mudah-mudahan menginspirasi ya dan memotivasi. Misalnya kita dilahirkan untuk sukses dan kaya, jadi kita maka kejarlah kesuksesan dan kekayaan tersebut ya. Itu singkat ya, bisa kita ambil dari tokoh-tokoh terkenal ya. Nah, itu seperti itu. Misalnya kalau kita lihat di webinar ya. Nah, ini webinarnya apa? Yang akan datang berarti ini yang akan datang ini yang belum kita laksanakan ya. Misalnya webinar hari guru jam berapa, tanggal berapa. Kalau kita klik ke sini akan menuju ke pendaftaran misalnya ya. Seperti itu. Itu tentang webinar. Nanti untuk link-linknya bisa kita tambahkan di sini, kan posternya yang menarik ya. Nah, di sini bawahnya ada tautan menuju webinar, seminar, BIMTEK, dan pameran. Nanti kita jelaskan cara membuatnya ya. Terus yang sedang berlangsung dan sudah selesai apa? Nah, di sini ini khusus halaman webinar, berarti kan jenis bagiannya webinar semua, materi pelatihannya, materi apa, statusnya sedang berlangsung, apakah sudah selesai. Nah, yang kita tampilkan nanti sedang berlangsung dan sudah selesai ya, waktu dan tempatnya. Dan ada link pendaftaran, jadi bisa langsung kita klik linknya yang menuju Google Form misalnya. Seperti itu ya. Nah, terus kita lihat yang seminar misalnya. Ini seminarnya tentang latihan imajinasi misalnya, pembicaranya siapa, tempatnya di mana ya, isi seminarnya apa, ke BIMTEK misalnya ya. Nah, BIMTEKnya apa yang akan datang, nah, bisa kita lihat di sini. Misalnya BIMTEK berbagi metode pengajaran sukses. Ini saling cerita di sini ya, berbagi ilmu dan pengalaman. Terus ada pameran. Nah, pameran di sini ya karya guru ataupun siswa secara virtual, misalnya tentang hasil dari best practice ataupun apa ya. Sama nanti di bawahnya bisa kita tambahkan informasi kegiatan yang sedang berlangsung maupun sudah selesai. Jadi nanti tahu ya per sub kegiatan. Nah, ini pameran virtual karya guru menyongsong pembelajaran abad 21. Oke. Nah, ini di jadwal bisa kita tambahkan jadwal dan bisa kita cari atau filter eventnya, kegiatannya apa ya. Bisa juga nanti kita tambahkan Google Calendar misalnya. Nah, di sini bisa kita klik linknya, kita tambahkan link pendaftaran maupun link menuju masing-masing sub-sub kegiatan tersebut atau event tersebut. Jadi bisa kita rinci, misalnya kita ingin menampilkan kegiatan yang sedang berlangsung. Kita klik, berarti ada 2 kegiatan yang sedang berlangsung ya. Nah, ini
Kalau kita pilih lagi misalnya sudah selesai, ada 3 kegiatan yang sudah selesai. Ini jenis materinya, Oke, sekilas seperti itu. Saya akan ke menu edit ya, saya jelaskan cara membuatnya ya. Seperti ini cara membuatnya, berarti kita harus membuat Google Data Studio kosong ya. Nah, di sini kita sudah buat Data Studio kosong, tinggal kita ke tata letak, kita sesuaikan ukuran kanvasnya, halamannya misalnya custom. Nah, kita ingin memakai ukuran misalnya Android atau handphone. Biasanya ukurannya kita ketikkan di sini 1080 masa 1080 lebarnya dalam pixel dan tingginya 1920. Ini download saja. Nah, ini sudah dapat, tinggal kita tambahkan misalnya seperti ini. Mana ini backgroundnya ataupun desainnya ya. Nah, yang ini sebenarnya animasi dalam bentuk GIF. Yang ini saya buat sebelumnya dalam bentuk GIF, terus saya taruh di belakang background ini ya. Caranya berarti kita buat background yang kotak tengah ini dibuat transparan biar yang belakangnya muncul ya. Seperti itu caranya ya. Jadi saya akan masukkan dulu misalnya itunya apa namanya itu, animasinya GIF ya, animasi dalam bentuk GIF. Oke, kita tunggu misalnya ini ya. Nah, seperti ini. Terus nanti kita tempatkan di tengah-tengah, dipaskan ukurannya dengan kotak yang lubang ini ya. Ini nih sebenarnya kotak lubang ya. Nah, seperti ini, jadi ada di posisi kira-kira seperti ini. Ini prosesnya masih membuka ya, aksesnya lambat internetnya, jadi mohon maaf, harus maklum. Oke, sambil menunggu itu terupload, nah kita tambahkan link-linknya seperti ini ya. Caranya tinggal kita ketik teks ya, terus kita tambahkan link, sama semuanya seperti ini. Nah, di halaman yang seperti ini, misalnya halaman 2. Nah, di sini kita masukkan halaman 2, halaman berikutnya seminar, bimtek, pameran, posternya ya. Kita tempelkan dalam bentuk gambar. Bisa juga dalam bentuk video ya nantinya, ataupun animasi ya. Ataupun ya nanti buat pengumuman ya. Yang bawahnya buat, nah seperti ini adalah link-link untuk menuju ke masing-masing sub-sub kegiatan. Caranya kita blok semua, terus kita klik kanan ya.
Oke, kita klik kanan. Nah, ini buat tingkat halaman atau jadikan tingkat halaman ya. Kalau kita jadikan tingkat halaman, nantinya maka akan muncul di setiap halaman, nanti muncul di halaman seminar ya, muncul di halaman schedule ini. Jadi caranya di blok semua, klik kanan, jadikan tingkat laporan. Karena ini sudah dibuat, maka muncul buat tingkat halaman ya, seperti itu. Nah, ini sudah masuk ya, tinggal kita perbesar saja. Nah, kira-kira segini. Terus usahakan transparan background videonya atau animasinya. Kita tambahkan lagi background untuk belakangnya ya. Kita tambahkan misalnya ini ya, kita buat seperti ini, kita perbesar ya. Ini kira-kira kalau kurang besar, kurang ke bawah, kita bawahkan seperti ini. Kira-kiranya ada di posisi tengah. Nah, ini kita samakan ukuran backgroundnya dengan ukuran pixel di halaman Google Data Studio ini yang sudah kita setting tadi di tata letak ya. Nah, di sini tata letak, samakan ukurannya ini segini. Nah, ini sudah saya samakan, tinggal saya drag. Ini tinggal saya drag. Kira-kira masuk apa enggak ya, pas apa enggak, tinggal kita atur-atur lagi ya. Oke, seperti ini. Jadi harus telaten ya. Nah, ini kurang pas, berarti ini terlalu ke atas, berarti kita bawahkan lagi ya. Ini kita kebawahkan lagi, kita tarik ini ke atas sampai pas. Nah, seperti itu kira-kira. Ini terlalu tinggi ya, ini terlalu, bisa kita paskan nantinya seperti ini maksud saya itu. Nah, seperti itu biar pas ya, biar pas masuk, berarti itu kurang besar ya. Ininya tadi kurang besar, kita besarkan. Ini kurang besar, kira-kira segini mungkin masuk. Kita tarik, ini tarik. Ini ya terserah sebenarnya caranya, ini cuman saya hanya menunjukkan saja ya. Seperti ini ya. Ini sudah jadi seperti ini. Oke, kita ke menu halaman lagi. Untuk menambahkan halaman, tinggal tambahkan halaman di sini. Nanti muncul halaman-halaman di sini ya. Jadi untuk membuat text link, tinggal kita ketik sini namanya apa, misalnya kita klik link, misalnya webinar, terus kita tempelkan ke halaman berikutnya, misalnya terapkan ya. Kita tambahkan lagi halaman, misalnya di sini ya, halaman baru. Muncul ke halaman 3. Jadi halaman 2 tadi, halaman 1 kita namai di sini, ganti nama home misalnya. Halaman 2 apa, webinar misalnya.
misalnya seminar. Jadi sekilas saya ngasih tahunya ya tepat karena sudah sering saya tutorialkan ya. Kayak di halaman webinar misalnya kita ingin menjadikan ini tingkat laporan. Caranya kita klik kanan, kita pilih teksnya, terus jadikan tingkat laporan. Kalau kita jadikan tingkat laporan, maka di setiap halaman 3 ada kata webinar ya. Halaman 1 pun kita lihat ada ya, cuman ini di belakang ya. Ini di belakang. Jadi seperti itu secara singkatnya ya. Untuk membuat seperti ini filteran sudah pernah saya tutorialkan ya. Terus untuk membuat semacam filteran tabel sudah pernah saya tutorialkan. Jadi lihat tutorial saya tentang Google Data Studio ini banyak ya. Nanti rekan-rekan bisa tahu sendiri kalau sering berlatih ya sendiri. Oke, di sini jadi di tabel ini kita ambil tabel dari Google Sheet ya, misalnya schedule event, nama filenya, kita tambahkan dimensinya apa, jenis pelatihan apa, materi pelatihannya, headernya atau judul kolomnya. Terus kita filter ya. Jadi yang muncul di sini hanya jenis pelatihan webinar saja karena ini halaman untuk webinar ya. Dan materi dan statusnya yang sedang berlangsung dan sudah selesai. Jadi kita filter status webinar yang sedang berlangsung dan sudah selesai karena yang akan datang kita perlihatkan di atas sendiri ya menggunakan poster. Caranya tinggal kita filter saja, klik tabel, klik data, terus kita filter ya. Oke, ini kurang menurun. Nah, di sini kita tambahkan filter. Di sini saya sudah buatkan filter. Nah, di sini ada beberapa filteran. Jadi misalnya sertakan kolom apa, misalnya kolom jenis pelatihan, berisi apa, berisi kata webinar, atau lagi sertakan, nah kita ganti kolom status, tambahkan kolom status jika berisi sedang berlangsung, sama sertakan kolom status berisi sudah selesai. Kalau sudah kita simpan, nanti akan muncul tabel yang sudah kita filter dengan kriteria ini. Kriterianya webinar yang sedang berlangsung dan sudah selesai. Jadi muncul seperti ini. Adapun yang tabel untuk semua di sini tinggal kita filter saja. Nanti kita buatkan dengan filteran jenis pelatihan, apa materi, apa waktu, apa tempat. Jadi memudahkan kita nanti mencari misalnya pada waktu kapan ada pelatihan apa ya, atau webinarnya sudah berapa kali ya, bisa kita gunakan filter. Jadi di sini berisi jadwal secara semua ya. Kalau tadi di halaman sebelumnya itu sudah per sub kegiatannya atau training. Jadi ini adalah pameran, ini adalah, silakan tambahkan sendiri nantinya kegiatannya, bimtek ya. Kita buat poster yang mencolok, yang menarik, warna-warni ya. Nah ini tentang seminar ya, seminar latihan imajinasi otak misalnya ya. Ini tentang webinar. Oke, itu saja sekilas mungkin
yang bisa saya perlihatkan, saya tontonkan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dikembangkan ini sebagai referensi dan inspirasi agar rekan-rekan berkarya lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, lebih hebat lagi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.